Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para jamaah pelanggan tiap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas anugerah dan juga kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita menjadikan kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalani segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Tentunya agar kita semua menjadi orang-orang yang al-arif billah, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni idza dzukira nafsuhu ittaqah, orang-orang yang ketika disebut namanya dia akan merendahkan diri, dia akan merasa hina di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebutkan nama Allah, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, dan ketika disebutkan nama-nama Allah maka hatinya akan bergetar, getaran keimanan yang ada dalam hatinya, sehingga menguatkan keimanan dia kepada Allah, membangkitkan gairah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan yang penuh fitnah dan ujian dan cobaan yang dialaminya. Makanya para ulama itu berpesan, gak usah mikirin hal-hal yang sudah merupakan takdir dan ketentuan Allah. Maksudnya gak usah berpikir berlebihan. Yang pertama, janganlah engkau berpikir berlebihan di dalam masalah kemiskinan. Karena kalau kita terlalu fokus berpikir tentang masalah kemiskinan kita, bagaimana kalau gua miskin, bagaimana kalau gua begini, itu akan menimbulkan fayaqsu hammaka maka akan menimbulkan gejolak gelisah di dalam diri kita dan juga kesedihan. Kalau kita terlalu banyak pikir tentang rezeki, maka tugas kita hanya berusaha jalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, menyebar di muka bumi, mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah mikir yang macam-macam. Kalau gua dapat ini bagaimana ya. Nah, itu akan menimbulkan kesedihan dan kesusahan dalam hati kita. Wa yazidu fi irsika, dan justru akan menjadikan sifat tamak yang ada di dalam diri ini. Akhirnya berusaha bagaimana agar hidup kita ini ya selalu diliputi dengan dunia. Maka
timbullah sifat rakus, merasa belum cukup, merasa belum puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah berpikir yang berlebihan di dalam masalah rezeki. Yang kedua, kata para ulama, la tafakkaru fi dzulmi man zalamaka. Jangan banyak berpikir tentang perbuatan zalim orang lain kepada dirimu. Maka fayuridu qalbaka, maka dampaknya akan menjadikan hatimu menjadi keras, hatimu menjadi mati, hatimu menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaksuru hidduka wa yadumu qaiduka, dan menjadikan berkembangnya sifat dendam yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ada orang menzalimi kita, nyakitin kita, maafin. Al-afu itu merupakan sifat orang-orang soleh, selalu memberikan maaf kepada orang-orang menyakitinya, bahkan mereka mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Bukan hanya memaafkan, tapi dia berusaha untuk berbuat baik kepada orang-orang yang menyakitinya. Kalau kita kan ada dendam, akhirnya hikam itu ada dalam hati kita. Maka ketika sudah timbul sifat dendam, akan menyebar yang namanya sifat hasud, dengki, iri. Ya, itu udah susah. Kalau dendam ada di dalam diri kita, maka ada orang nyakitin kita, maafin. Kalau perlu Anda berbuat baik kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga, wala tafakkar bi tulil baqa'i fi dunya. Jangan terlalu memikirkan tentang hidup kekal abadi di dunia. Wa yuhibbu al-jam'a, maka akan menimbulkan yang namanya sifat hubbud dunya, cinta berlebihan terhadap dunia. Itu banyak anak-anak tuh, kalau gua hidup sampai 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, gua pengen begini. Akhirnya timbul khayalan cinta terhadap dunia. Itulah mulai dimana pokok dasar setiap kesalahan-kesalahan. Dunia raksu kulli khati'atin, karena cinta dunia sumber dari setiap perkara-perkara yang jelek, gara-gara cinta terhadap dunia. Maka lakukan tugas kita sebagai orang beriman kepada Allah, ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah, kemudian kita menyebar di muka bumi ini untuk mencari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tinggal menerima keputusan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpel, tidak usah banyak berpikir yang berlebihan atas hal-hal yang memang tidak perlu untuk kita pikirkan, karena urusan kita masih perlu banyak yang harus kita lakukan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita melanjutkan dari pembahasan kita masih berkaitan dengan sholatul jamaah, dari syarat-syarat di dalam sholat berjamaah. Jadi pada pembahasan minggu lalu, di antara syaratnya adalah seorang makmum harus melihat, mengetahui, ya, intiqali imamin, atas pergerakan si imam, ya, baik dengan cara melihat langsung atau dengan cara melihat sebagian barisan-barisan sholat yang ada di depan kita. Ini juga termasuk bagian ru'yah, bagian melihat, walaupun dia nggak melihat langsung imamnya, tapi dia bisa melihat orang yang ada di depan dia, yang bergeraknya dia mengikuti orang yang ada di depannya, orang yang ada di depannya bergerak mengikuti orang yang ada di depannya, terus begitu sampai dengan dia melihat imam sambung menyambung. Atau dengan cara mendengar suara imam langsung. Ya, kalau memang nggak mampu mendengar suara imam langsung, bisa dengan melalui perantara, yakni melalui orang yang menyampaikan dari suara imam, muballigh namanya.
dengan catatan seorang mubalik itu harus orang yang dapat dipercaya. Contohnya seperti muadzin. Jadi bukan nggak boleh ya anak kecil itu mengumandangkan azan, apalagi dia belum balik, karena syaratnya harus balik. Walaupun azan itu bukan sesuatu yang wajib, sunnah, tetapi muadzin ini memiliki peran tugas yang sangat penting, memberikan khabar, memberikan informasi telah datangnya masuknya waktu sholat, pahalanya gede. Maka orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi telah masuknya waktu sholat ini harus orang yang dapat dipercaya. Jangan sampai orang tersebut orang-orang yang tidak bisa dapat dipercaya, kadib. Maka dikhawatirkan informasi yang disampaikan ini bohong kalau orang yang tidak bisa dipercaya. Makanya perlu diperhatikan tuh muadzin. Kalau memang sudah masuk waktu sholat, kumandangkan adzan. Kalau belum, jangan, karena khawatir informasi kita ini informasi bohong. Ya, ini ya caranya. Kemudian lagi pada bahasa kemarin, syarat daripada sholat berjamaah adalah berkumpulnya antara imam dengan makmum di satu tempat yang memang dipersiapkan untuk berjamaah. Bisa ada kalanya sama-sama di dalam masjid, antara imam dengan makmum sama-sama berada di dalam masjid. Nah, syarat di dalam berkumpulnya imam dan makmum di dalam masjid, yang pertama ya, tidak adanya penghalang ya antara dia dengan imam, yang namururan aurubiat tadi, yang bisa menghalangi dia untuk sampai kepada imam. Ya, yang bisa menghalangi dia untuk sampai kepada imam, walaupun bistibariha al-Ka'bah, bistibaril Ka'bah, walaupun si makmum ini murur untuk sampai kepada imam dengan cara membelakangi kiblat. Kalau itu masih berada dalam satu ruangan, yakni masih dalam satu masjid dengan imam, ya, yang terpenting ada jalan terus untuk bisa sampai kepada imam walaupun dengan membelakangi kiblat, tetap jamaahnya dikatakan sah, walaupun juga dia berbeda dalam ruangannya. Satu masjid ada dua ruangan, contoh kayak musola kita ini, di sini ada ruangan. Nah, makmum yang di situ untuk sampai kepada imam dia harus mundur, tetap sah, karena masih dalam lingkungan satu masjid. Kecuali kalau dalam dua ruangan yang berbeda, tapi nggak ada jalan tembus rapat, maka nggak sah. Ya, jadi syarat sholat berjamaah ketika berkumpulnya antara imam dengan makmum di dalam masjid, ya, tidak disyaratkan jaraknya, terserah, ya, terserah jarak antara makmum dengan imam. Boleh melebihi dari 300 hasta atau 150 meter. Yang terpenting masih di dalam lingkungan masjid. Yang kedua, harus bisa murur lewatnya tembusnya makmum kepada imam, walaupun bistidbaril kiblah, walaupun dengan membelakangi kiblah. Nah, kemudian ketika imamnya di dalam masjid, makmum di luar masjid, maka syaratnya berbeda lagi. Ya, ma'akurbil ma'asabah, yakni harus dekatnya jarak antara imam dengan makmum, bi alla yazida ma bainahuma ala sulusu mi'ati dirahim, tidak melebihi dari 300 hasta atau 150 meter. Kalau si imam di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, tidak boleh jarak antara imam dengan makmum melebihi dari 150 meter, atau jarak makmum yang terakhir dengan dia ini melebihi dari 150 meter. Jadi yang dihitung itu dari makmum terakhirnya. Tapi kalau sambung menyambung dari imam makmum kedua, sepertiga, seperempat, seperlima, terus
sampai 1000 sop pun tetap sah walaupun di luar masjid, karena yang dihitung itu dari jarak sop terakhir dengan makmum yang di belakang. Tidak boleh melebihi dari 150 meter atau 300 hasta. Kemudian syarat yang kedua, tidak ada yang menghalang di antara keduanya yang menghalangi makmum untuk sampai kepada imam. Ya, sama ya. Dengan catatan sampainya makmum kepada imam ini bistiqbalil kiblat, tidak dengan membelakangi kiblat. Ya, tidak membelakangi kiblat. Kalau di dalam masjid membelakangi kiblat tetap sah, tapi kalau di luar masjid lewatnya makmum untuk menuju imam dengan membelakangi kiblat itu bisa membatalkan daripada sholat berjamaah. Imamnya di sini, makmumnya di samping sini. Untuk sampai kepada imam dia harus membelakangi kiblat, muter ke pintu, itu nggak sah. Walaupun jaraknya dekat, karena sudah di luar masjid. Maka kalau mau bikin pintu di samping masjid, kalau masih belok ke kanan, belok ke kiri, ini masih dihukumi sah. Yang terpenting tidak sampai membelakangi dari kiblat. Terus misalkan jarak antara imam dengan makmum diseling-seling dengan kali, apakah sah? Tetap jamaahnya sah. Ya, baik dia bisa berenang atau tidak, imamnya di seberang kali, makmumnya di seberang kali sama, tetap sah walaupun gak ada jembatannya. Ya, karena itu termasuk bagian daripada bisa sampainya makmum kepada imam. Imamnya di seberang kali sono, makmum berangkat di sini. Ya, untuk sampai ke sono dengan cara dia berenang, walaupun dia nggak bisa berenang, tapi secara hukum itu bisa. Ya, boleh maksudnya, karena dia bisa untuk sampai kepada imam melalui kali tersebut. Nah, ini perbedaan sholat berjamaah di dalam masjid maupun di luar masjid. Kemudian wala waqafa ahaduma bi uluwin wal akharu bi suflin, apabila salah satu dari makmum dan imam ini sholat di atas, wal akharu fi suflin, dan yang lainnya di bawah, usyrito adamul haylaulah, ya, disyaratkan tidak adanya penghalang di antara keduanya. La muhadaqatu qadamil a'la ra'sal asfal, dan tidak disyaratkan harus sejajarnya kaki orang yang di atas sejajar dengan kepala orang yang di bawah, tidak disyaratkan. Ya, yang terpenting tidak ada penghalang baginya untuk sampai kepada imam. Wa in kana fi ghairi masjid, walaupun pelaksanaannya di luar masjid. Namun wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhar, namun hal tersebut hukumnya makruh bila hajatin, selama tidak ada hajat. Masjid tingkat sah. Tapi kalau bawah belum penuh, jangan di atas, makruh. Ini bawah masih lega, masih muat, dimilih di atas, makruh. Kecuali memang ada hajat. Contohnya apa? Di bawah udah sempit, udah penuh, mau gak mau dia harus di atas, ada masalah. Ya, jadi irtifa'ul akhar alal akhar itu makruh. Lebih tingginya imam misalkan atau makmumnya itu makruh. Kalau tanpa hajat, tanpa kebu, maka harus sejajar sunnahnya. Mungkin masjid tempat imamnya agak ditinggiin, nah itu makruh. Ya, itu makruh, kecuali berbeda kalau khutbah, kalau khatib mimbar, karena memang untuk bisa menyampaikan suaranya biar lebih keras, biar bisa didengar orang yang paling belakang. Tapi kalau dalam sholat berjamaah itu ya sunnahnya sejajar antara imam dengan makmumnya, kecuali ada hajat. Maka kalau
Jumatan. Kalau memang bawah masih lega, masih luas, nggak usah tingkat, nggak usah di atas, makruh hukumnya, kecuali memang di bawah sudah tidak bisa menampung, baru kita sholat di atas. Nah, ini ya bagian daripada syarat-syarat di dalam berjamaah. Kemudian lagi wa minha muwafaqatun fi sunanin tahsyu mukhalafatun biha fi'lan aw tarkan, yakni syarat selanjutnya adalah sesuainya antara makmum dan imam muwafaqah pada sunnah-sunnah yang dianggap merusak ketika terjadi perbedaan, baik dalam pengerjaannya atau di dalam meninggalkannya. Ya, jadi diantaranya syarat daripada sholat berjamaah harus sesuainya antara makmum dengan imam di dalam sunnah-sunnah ya yang dianggap merusak ketika terjadi perbedaan. Ya, contohnya nih, ya, contohnya fatatulu sholatu man waqa'at bainahu wa bainal imam mukhalafatun fi sunnatin, maka bisa menjadi batal sholatnya seseorang ya yang dia ada terjadi perbedaan di dalam hal yang sunnah. Contohnya kasajdatin tilawatin fa'alaha al-imam wa tarakaha al-ma'mum amidan aliman bitadrimi. Contohnya seperti imamnya melakukan sujud tilawah di dalam sholatnya, makmumnya tidak melakukan sujud tilawah, dia lakukan itu dengan sengaja dan dia tahu bahwa hukumnya tidak boleh. Kan ada takhalluf perbedaan di dalam gerakan sunnah antara imam dengan makmum. Contohnya imam melakukan sujud tilawah, imamnya enggak, ya, dan dia sengaja, maka batal sholatnya. Kalau enggak buru-buru mumaroh, sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika dia membaca surat-surat yang disunahkan untuk sujud. Tapi baca Fatihah, dia baca surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wasjud waqtarib. Dia sujud dulu, 2 kali sujudan. Nah, makmumnya enggak, maka kalau dia enggak mufaraqah, batal sholatnya karena terjadi takhalluf perbedaan di dalam bentuk gerakan sholat antara imam dengan makmum di dalam masalah hal yang disunnahkan. Ya, jadi harus sesuainya antara makmum dengan imam pada sunnah-sunnah yang dianggap bisa merusak kalau ya terjadinya perbedaan. Atau kebalikan, imamnya enggak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah. Karena kesunahan sujud tilawah itu bukan hanya bagi orang yang baca saja, tapi juga disunahkan bagi orang yang mendengar. Kita lagi dengar bacaan Quran ini, kemudian pas banget yang dibaca ini ayat-ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah, sujud kita sunnah. Nah, ini makmumnya sujud tilawah, imamnya enggak. Kalau makmumnya tidak mufaraqah, maka sholatnya batal karena terjadi perbedaan di dalam masalah hal yang sunnah. Kemudian lagi wa tasyahudin awalin fa'alahu al-imam wa tarakahu al-ma'mum aw tarakahu ilmam wa fa'alu al-ma'mum amidan aliman. Begitu juga seperti halnya bacaan dari tasyahud awal. Fa'alahu al-imam, yang imam melakukan tasyahud awal, wa tarakahu al-ma'mum, dan makmumnya meninggalkan tasyahud awal. Atau sebaliknya, imamnya meninggalkan tasyahud awal,
makmum yang melakukan tasyahud awal dengan disengaja dan dia tahu ya tasyahud awal, tasyahud yang dilakukan pada rakaat kedua. Imamnya tasyahud awal, kitanya enggak. Kan tasyahud awal itu punya sunnah. Ya, kita enggak. Maka makmum yang tidak ikut tasyahud awal, kalau dia tidak niat mufaraqah, maka sholatnya menjadi batal. Karena sudah terjadi perbedaan di dalam gerakan antara makmum dengan imam. Atau makmumnya tasyahud awal, imamnya enggak. Kalau makmumnya tidak mufaraqah, ya, maka juga sholatnya menjadi batal. Karena perbedaan di dalam gerakan. Ya, si imam melakukan, si makmum tidak. Wa in lahiqahu 'alal qurbi haitsu lam yajlis al-imam lil istirahah. Walaupun ya si makmum ini mampu bisa menyusul dari gerakannya imam 'alal qurbi pada waktu yang dekat. Maksudnya imam enggak tasyahud awal, makmum tasyahud awal. Walaupun dia baca tasyahud awal, setelah itu dia bisa berdiri, masih mendapati imam dalam keadaan berdiri, masih bisa menemukan imam dalam berdiri, dan dia mampu bisa baca Fatihah, tetap nggak sah. Ya udah gini, ya imamnya tidak tasyahud awal, dia langsung bangun berdiri. Makmum kita tasyahud awal, dia baca tasyahud, nah dia berdiri, masih mendapati imamnya membaca surat, dia masih dapat baca Fatihah, tetap tidak sah. Selama haitsu lam yajlis al-imam lil istirahah, selama imamnya tadi tidak melakukan duduk istirahat, duduk sejenak ya sebelum dia bangun dari sujudnya, dari sujud kedua, duduk istirahat. Sujud pertama duduk di antara dua sujud, sujud kedua seharusnya kan dia nih tahiyat awal, tapi dia enggak, cuma duduk istirahat sebentar langsung bangun. Nah imamnya makmumnya tahiyat awal, dan dia selesai tahiyat awal, dia bangun mengikuti gerakan imam, masih mendapatkan sah kalau begini, karena imamnya tadi sudah duduk. Ya, nanti perbedaannya kan. Kalau imamnya belum sempat duduk, walaupun dia mendapat imam masih berdiri, sholatnya tidak sah. Tapi kalau imamnya sempat duduk dalam rangka duduk istirahat dan makmum membaca tasyahud awal, kemudian dia berdiri masih mendapati imam dalam keadaan berdiri, maka sholatnya menjadi sah. Karena imam tadi sudah sempat duduk sejenak, walaupun karena duduk istirahat. Alasannya apa? Liudulihi an fardil mutaba'ah ila sunnah. Karena kenapa tidak sah dalam kasus seperti itu, dari mulai tadi sujud tilawah, tasyahud awal yang berbeda gerakannya dia dengan imam. Alasannya kenapa? Liudulihi, karena berpindahnya makmum dari hal yang fardu ke hal yang sunnah, bela-belain hal yang sunnah, meninggalkan hal yang fardu. Apa ya hal yang fardu? Yang fardu itu bagi si makmum mengikuti gerakan imam. Jadi mengikuti gerakan imam itu hukumnya wajib. Kok dia nggak mengikuti, bela-belain melakukan hal yang sunnah, batal. Tasyahud awal sunnah, dia bela-belain mengalahkan hal yang wajib, apa? Mengikuti gerakan imam, maka sholatnya menjadi batal. Dia bela-belain sujud tilawah, imamnya enggak, ya, maka sholatnya batal. Kenapa? Dia bela-belain yang sunnah, padahal yang wajib bagi dia mengikuti gerakan imam. Mutaba'atun lil imam, mengikuti daripada imamnya. Amma idza lam yakhsha, amma idza lam tabhash al-mukhalafah biha fala yadurru al-ityan bis sunnah. Adapun ketika al-mukhalafah, perbedaannya ini tidak dianggap rusak,
Jadi ada perbedaan yang dianggap rusak, ada perbedaan yang tidak dianggap rusak. Ya, kalau perbedaannya ini tidak dianggap merusak, maka paling dulu, maka tidak apa-apa untuk kita melakukan hal sunnah tersebut. Contohnya apa? Kakunutin al-daraka ma'al ityani bihi al-imam fi sajdatihi al-ula. Contohnya makmumnya baca kunut, imamnya tidak. Dia selesai baca kunut, dia masih mendapati imam dalam sujud yang pertama. Karena posisi berdirinya dia dalam rakaat kunut itu juga dilakukan berdirinya imam dalam rangka iktidal. Gak ada mukhalafah, perbedaan yang mencolok gitu loh. Kalau tadi kan mencolok, imam yang duduk tahiyat awal, makmumnya berdiri. Nah, ini kan ada perbedaan mencolok. Kecuali tadi imam makmumnya duduk tahiyat awal, imamnya enggak tahiyat awal, tapi duduk istirahat. Nah, ini enggak mencolok karena dia sempat duduk. Ya, jadi berbeda. Yang membatalkan itu adanya perbedaan gerakan si imam dengan si makmum di dalam hal sunnah, perbedaan yang mencolok, dipahami ini. Bahasa Arab itu perbedaan yang tamhash, yang dianggap bisa merusak dari gerakan sholat. Nah, kalau kunut ini gerakan yang tidak mencolok. Makmumnya kunut, imamnya enggak. Dia selesai kunut, imam masih sujud pertama, dia ikut sujud sah. Walaupun tadi imamnya enggak kunut. Karena gerakannya ini perbedaannya enggak mencolok. Karena imam itu kan habis ruku, iktidal, kita juga iktidal, sama-sama berdiri. Selesai baca doa iktidal, imam langsung sujud, nggak baca kunut, kita lanjut baca kunut. Nah, kan perbedaan juga mencolok, nggak terlalu mencolok. Kita selesai kunut, ikut gerakan imam, yang imam masih dalam badan sujud pertama, maka dalam kasus seperti ini hukumnya sah. Karena perbedaan di dalam melakukan hal yang sunnah ini tidak terlalu mencolok. Ya, jadi kalau jamaah subuh di musola, nih, ya kebetulan karena nggak pernah subuh di musola. Nih, kalau imamnya nggak kunutan, ya kasih waktu sejenak buat makmum yang kunut. Habis iktidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Kasih waktu sejenak, baru dia sujud. Untuk apa? Biar makmum ya yang memiliki pemahaman bahwa kunut itu sunnah akadah dalam salat subuh bisa sempat baca pun, ada toleransi gitu. Kalau imamnya yang melakukan salat subuh nggak baca pun, dia nggak baca tapi kasih waktu sejenak. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, selesai diam dulu sejenak, kasih makmum baca kunut, kira-kira selesai dia baru sujud. Nah, itu cara. Ada pengertian toleransi ya di dalam masalah pemahaman. Walaupun itu hal sunnah ya, ini perlu dipahami. Kemudian lagi wa faraqa at-tashahhud awal bi annahu bihi ahdasa qu'udan lam yaf'alhu al-imam. Berbeda dengan tasyahud awal, kasusnya dengan kunut tadi. Bi annahu wasbunya makmum fihi, di dalam tasyahud awal itu ahdasa, melakukan perbuatan baru, yaitu duduk lam yaf'alhu imam, yang tidak dilakukan oleh imam, maka batal. Kalau tadi imamnya berdiri juga walaupun tidak kunut, berdiri. Tapi subuh kan berdiri tidak sama. Imamnya kunut, imamnya enggak, sama-sama berdiri. Imamnya untuk sujud, dia baru baca kunut. Nah, ini kalau beda. Nah, kalau tasyahud dari sujud baru langsung berdiri, imamnya duduk. Nah, ini beda. Ada saat dia melakukan pekerjaan baru yang diku dan duduk lam yaf'alhu, yang tidak dilakukan al-imam oleh imam. Maka dalam kasus tasyahud awal
imam tidak mengerjakan tasyahud awal, makmum melakukan tasyahud awal, maka sholatnya si makmum batal karena terjadi mukhalafah, perbedaan yang mencolok antara si imam dengan makmum. Wa hadza innama tawwala ma kana fihi al-imam, maka wala hubsya. Sedangkan masalah kunut innama tawwala ma kana fihi al-imam, si makmum hanya memperpanjang pada posisi yang imam melakukan juga. Bedanya, ya, bedanya si makmum hanya memperpanjang dirinya pada perkara yang imam juga mengerjakan, yakni i'tidal. Imam i'tidal, makmum i'tidal juga. Cuman makmum dipanjangin, ditambahin doa itu doang beda. Kalau tadi makmum duduk, imam enggak duduk, dia langsung berdiri. Nah, ini ada perbedaan yang mencolok. Wa kadala yang bertasyahud awal in jalasa imamu lil istirahah. Nah, begitu juga enggak merusak ketika makmum melakukan tasyahud awal apabila imamnya duduk istirahat sejenak. Rakaat kedua bangun dari sujud, imam duduk, kita juga duduk. Tapi imam ternyata duduknya cuma istirahat sejenak, dia langsung diri lagi. Nah, kita baca tasyahud awal. Selesai baca tasyahud awal, kita ikuti imam berdiri, masih mendapati imam dalam keadaan berdiri baca Fatihah, maka sah. Karena imamnya sempat duduk. Bedanya imam duduknya sejenak, kita agak panjang dalam rakaat baca tasyahud awal. Nah, beda kalau imamnya sujud, dia langsung berdiri, nggak sempat duduk, nggak sah kalau begitu. Karena ada takhalluf di sana, ada perbedaan yang mencolok. Kalau dia sempat duduk, karena duduk istirahat, kita juga duduk. Ternyata dia duduk istirahat, bangun tuh, nah, kita baca tasyahud awal. Nah, ini sah, karena nggak ada perbedaannya, nggak mencolok. Bedanya cuma imam duduknya sejenak, makmum duduknya agak lama. Nah, itu kasus-kasus seperti itu, ya. Jadi banyak kasus-kasus yang detail-detail di dalam sholat yang harus kita pahami, terutama di dalam masalah berjamaah. Lianna Allah innama huwa ihdatsu julusin lam yaf'alhu al-imam. Karena yang membahayakan innama huwa, yaitu ihdas, melakukan pekerjaan baru yakni berupa duduk, lam yaf'alhu al-imam, yang tidak dilakukan oleh imam di dalam tasyahud awal. Wa illa lam yajuz wa abtala salat al-alim al-abid. Maka dalam kasus begini, salatnya orang yang mengetahui hukumnya dan dia sengaja melakukan, maka menjadi batal, kecuali al-jahil, orang yang tidak tahu. Ya, kalau belum tahu ya nggak masalah. Nah, cuma pentingnya kita mengaji, mempelajari ilmu. Nah, ini biar tahu secara detail. Ya, kalau belum tahu ya nggak batal. Al-jahil walan nas, tidak batal orang yang bodoh dan orang yang lupa. Malam yanwi mubarakatahu, selama si makmum enggak niat mubarakah. Kalau niat berarti sholat tetap sah, tapi dihukumi sholat sendiri. Wa huwa firaqun bi udhrin fayakunu aula. Maka dalam kasus seperti ini, ya, ini merupakan mubarakah karena adanya udzur, maka mubarakah ini lebih utama dibanding kita mengikuti imamnya. Dan mubarakahnya kita tidak menghilangkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi itu imamnya enggak tasyahud awal,
sunnah muakkadah, maka lebih utama bagi kita memisahkan diri dalam rakaat tasyahud awal. Dan ini namanya mufaraqah yang ada alasan. Alasannya apa? Karena imamnya kata tasyahud awal. Maka mufaraqah seperti ini tidak menghilangkan keutamaan sholat berjamaah. Karena mufaraqah tanpa alasan itu menghilangkan keutamaan pahala sholat berjamaah. Ada berpisah dengan imam tidak menghilangkan dari keutamaan berjamaah. Contohnya tadi, imamnya tidak tasyahud awal, kita boleh tetap ikut tasyahud awal berjamaah ini, tapi lebih utama memisahkan diri. Dan ini kita dihukumi sholat sendiri, tapi pahalanya tetap pahala jamaah. Kenapa kita memisahkan diri tetap mendapatkan pahala jamaah? Karena imamnya meninggalkan sunnah yang dianjurkan. Maka memisahkan diri ini adalah memisahkan karena ada alasan yang diperbolehkan. Firaqun bi udrin namanya mufaraqah, karena ada alasan, dan itu malah lebih utama. Kalau ada kasus kayak begitu, imam kata tasyahud awal, bisa aja lah ya mufaraqah. Ya, itu dapat pahala berjamaah. Wa idza lam yafraq al-ma'mum minhu ma'a firaqil imam jaza lahu at-takhalluf li itmamihi. Dan ketika ya makmumnya membaca tasyahud awal ma'a firaqil imam beserta imamnya sudah selesai dari tasyahud awal, jaza maka diperbolehkan bagi makmum at-takhalluf li ismamihi untuk tertinggal dari imamnya, bal nudiba in alima annahu yudrik al-fatihah bikamaliha qabla ruku'ul imam. Bahkan disunahkan kalau dia yakin akan mendapati bacaan Fatihah dengan sempurna sebelum imamnya ruku. Sama-sama tasyahud, tapi ternyata tasyahud imam cepat. At-tahiyatu lillah, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Nabi. Kita belum selesai dulu at-tahiyatul barakat. Setelah itu sunnah bagi kita, walaupun tertinggal halaman boleh. Ya, ada kita punya keyakinan kita ini masih bisa mendapati baca Fatihah sebelum berruku. Ya, jadi sempurnakan dulu bacaan tasyahud. Tapi kalau kita khawatir nggak dapat Fatihah imam dalam keadaan berdiri, ya udah ikutin imam. Dalam sholat tarawih itu, ya cepat banget. Tahiyat awal ketika bangun, dia langsung ruku. Wah, ini kalau lepas seperti ini kita udah tinggalin apa. Tapi kalau kita yakin masih mendapat imam berdiri, kita mampu baca Fatihah, sunnah sempurnakan tasyahud awal Anda, baru berdiri, kemudian baca Fatihah, selesai Fatihah ikut lagi gerakan imam. La takhallaf li imami suratin bal yaqrahu, tidak disunahkan tertinggal karena menyempurnakan bacaan surat, bal yaqrahu akan tetapi dimakruhkan di dalam yalhaq al-imam bir ruku, ketika dia tidak mendapati imam dalam keadaan ruku. Contohnya sholat yang tidak mengeraskan suara zuhur. Ya, kita selesai baca Fatihah, baca surat baru satu ayat, imam sudah ruku. Ya, ini tidak disunahkan bagi kita untuk menyempurnakan surat bacaan ayat kita. Ya, di dalam yalhaq al-imam bi ruku, ketika kita tidak meyakini kita masih mendapati imam dalam keadaan ruku setelah kita selesai baca surat. Ya, habis baca Fatihah kan dalam hati itu baca surat agak panjangan, kita baru baca satu ayat imam udah ruku. Tapi kalau kita sempurnakan bacaan ayat, kita akan tertinggal gerakan imam udah tidak, maka makruh. Jadi gak usah disempurnakan, udah langsung ikut imam. Ya, walaupun cuma satu
Tapi kalau kita yakin, kalau kita selesaikan sholat imam masih ruku, silakan. Ya, silakan. Jadi kalau kita khawatir tertinggal dari gerakan imam karena menyempurnakan bacaan surat, sunnahnya nggak perlu disempurnakan bacaan surat, tetap ikuti gerakan imam karena surat itu sunnah, mengikuti gerakan imam hukumnya wajib di dalam sholat berjamaah. Ya ini ya mudah-mudahan dari pembahasan kita yang detailnya ini ya, ini bisa kita paham. Karena memang di dalam aturan-aturan sholat kita selama ini dari sholat 5 waktu jamaah itu hampir semuanya itu ada di kitab Fathul Mu'in. Ada di kitab-kitab era-era ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama era abad belum lama. Ya, ini banyak menjadi rujukan di dalam masalah ubudiyah kita, hampir ada di sini semua. Dari amalan-amalan yang kita lakukan, dari sholatnya berjamaah itu hampir ada di sini. Ya, makanya penting untuk kita pahami dan pelajari agar apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.